Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's continue our material today. In this part, we discuss about direct and indirect speech. Okay, so you may know this material in your handbook. Okay, in chapter 5. Okay, so in this section, I will explain again to make you clearly understood what is direct speech and indirect speech. Okay. Jadi di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang direct dan indirect speech. Oke, kita mulai dari direct speech. Nah, direct speech itu adalah kata-kata atau kalimat langsung. Kalimat langsung yang dia memakai tanda kutip, dua tanda kutip. Oke, sebagai contoh, Mom berkata, "Where are my keys?" Sudah, tanda kutip di sini dan tanda kutip di sini. Sudah. Begitu juga, "This ice cream is delicious," said Tom. Oke. Ada tanda dua kutip. Itu direct speech. Saya kira direct speech ini kalian paham ya, sangat mudah karena ini kata atau kalimat langsung. Nah, direct speech ini adalah kalimat tidak langsung. Kita baca di sini, "You can report what someone says without using their exact words." Kamu bisa melaporkan atau mengatakan apa yang seseorang katakan tanpa menggunakan kata-katanya yang, maksudnya kata-katanya yang langsung gitu. Untuk melakukan ini, gunakan kata-kata seperti say, ask, atau tell, followed by that. Itulah indirect speech. Nah, ada beberapa perbedaan antara direct speech dan kalimat indirect speech. Yang pertama, jangan pakai quotation. Seperti ini. Ini namanya quotation. Di indirect speech. Yang kedua, kamu harus mengganti tenses dari kata kerjanya. Yang ketiga, kamu mengganti kata ganti dan determinersnya, kayak an atau the. Nah, ini adalah contoh. Here are some example. Ini beberapa contoh. This verb, the verb tense, verb ini, kata kerjanya itu dia yang ini, yang garis miring, dan kata ganti pronoun dan determiners itu adalah yang bercetak tebal. Okay. Remember that the past of can is good and the past tense is of will is would. Nah, saya jelasin ya. Contoh, Maggie said, "I feel ill." Nah, di sini Maggie sini sebagai pronoun, said, I di sini dia merujuk dirinya sendiri, saya merasa sakit. Nah, di sini kalian lihat di sini di bentuk ini I feel it ini kalimat present. Nah, kita lihat indirect speech-nya. Maggie said, tetap Maggie, that she ini merujuk kepada Maggie. Udah, tidak perlu lagi dibuat di sini Maggie said that Maggie, nggak perlu, tapi diganti cari pronounnya. Maggie perempuan, pronounnya she. Felt. Nah, kenapa felt? Ingat peraturan kedua, you change the tense of the verb. Harus diganti tense dari verbnya. Ini tadi kan present, maka di indirect jadi past. Oke, baru diikuti dengan objek il. Nah, yang kedua yang harus kalian ingat, harus pakai kata said dan that, dan tidak boleh pakai question mark, quotation mark, tanda kutip dua seperti ini. Oke. Nah, contoh yang kedua, Sumiko said, "It is time to leave." Nah, Sumiko said, "It is time to leave." Sumiko di sini sebagai pronounnya, it di sini dia sudah maksudnya dia sini merujuk kepada time ya, gitu. Untuk pergi. Nah, sini it is, berarti sini present. Kita lihat di indirectnya. Nah, Sumiko said that it was time to leave. Tetap Sumiko di sini. Ini it juga sama, pakai was. Berarti tense-nya berubah. Oke, di sini present, di sini past tense, time to leave. Ingat ya, bahwa tense-nya harus berubah. Kalau sini present, sini past tense. Oke, simple present, simple past tense. Nah,
Di sini juga I can't find my book. Oke, can't. I di sini sebagai pronounnya can't find my book. Ini ada modal can. Nah, kita lihat. Alice said that, ini dari mana? Dari sini. Pindahkan ke depan. Alice said that she couldn't. Couldn't ini dari mana? Dari si can. Ingat, tense-nya harus berubah. Jadi berlaku juga untuk modals. Ya, jika sini dia I will find my book, ini berarti I would. Itu. Kalau sini dia katakan, dia sini pakai could. Nah, will, would, can, could, shall, should, itu harus kalian hafal. Oke. Find her book. Nah, kalau dia modal, apabila kata kerja, apabila ada modal, setelah itu diikuti dengan kata kerja, dia kata kerja ini tidak berubah tetap, tapi modalnya yang berubah. Lanjut, John is hating me. Sudah, John is hating me. Peter said, ini ada sedikit kesalahan ya. Oke, jadi di sini juga John said Peter was hitting him. Kenapa di sini dia pakai was hitting? Karena di sini dia bentuk present continuous, maka di sini pakai past continuous. Dia nggak bisa kalau sini present continuous, ini pakai past tense aja tidak bisa. Tuh. Oke, ini juga I had, di sini pakai hadn't. Jadi kalau ini present simple past tense, sudah sini kalau dia modal present modal past tense, sini juga kalau present continuous past continuous, kalau dia bentuk present perfect, maka sini pakai past perfect juga. Nah, ada bentuk indirect comment dia pakai to verb or not to verb. Oke. Kita direct speech, oke. Teacher said stop running in the corridor. Oke. Stop running. Nah, kalau di sini dia juga the teacher ordered us stop running into corridor. Oke. Ada dia tidak pakai, dia langsung aja tanpa pakai to, teman ada juga yang pakai to di sini. Seperti itu. Nah, bagaimana dia dengan bentuk tanda tanya atau menanyakan? Oke. Nih, Sally said where is was. Jadi ditanya sini Sally asked where her my backpack. Oke. Nah, kalau kita ingin buat pertanyaan, letakkan subjek sebelum kata kerja atau helping verb. Helping verb ini kayak modal gitu ya. Ingatlah bahwa subjek yang datang setelah helping verb itu menanyakan suatu pertanyaan. Oke, inilah contohnya subjek yang dihitamin dan kata kerjanya yang dibuat di miring. Oke. Contohnya where are they going? Nah, ini kan bentuk langsung, pertanyaan diubah jadi I asked where, where they were going. Kalau dia question, kata kerjanya dulu atau to be-nya dulu baru subjek baru kata kerja. Oke. Biasanya modal langsung ke subjek, kalau sini tidak. Subject verb, question verb, subject verb, subject to be dan verb. Gitu. Begitu juga ya dengan selanjutnya. Oke. Di sini ada satu pola dalam reporting a question pakai I ask it. Tetap sama. Tinggal kalian cari ini. Misalkan seperti inilah. Did Miss Lee sing a song? Oke. Berarti menanyakan ask it whether, apakah Miss Lee sang a song? Dia menyanyikan sebuah lagu. Nah, sini karena dia bentuk bertanya, dia pakai did dalam bentuk past tense. Nah, di sini juga dilihat di diksi ini to report a question word
question, the same question word in direct speech. Okay, mom said where are we? Direct speech-nya mom asking where my shoes, my your shoes. Tetap question word subjek dan verb-nya seperti itu atau objeknya itu. Oke, yang bisa saya sampaikan kalau kurang jelas. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.